Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita jumpa ya bersama channel YouTube Mimbar Berdiskusi Global ya, atau MBG ya. Kali ini MBG akan menghadirkan diskusi yang sangat menarik ya, di mana ada seorang perempuan Kristen ya yang baik, sopan, santun, dan cantik pula ya. Dia lagi belajar tentang keimanan ya, terutama di Islam dan Kristen ya. Semoga aja si wanita ini tersentuh hidayahnya ya, dan mau menerima Islam secara istiqomah ya. Kita dengarkan perdiskusiannya, ini sangat menarik teman-teman ya. Dan di mana ada beberapa pendeta yang mencoba untuk mendoktrin dan mengganggu si perempuan ini ya. Ini menarik sekali, layak untuk ditonton ya. Rugi kalian kalau nggak nonton ya. Coba kita dengarkan perdiskusiannya. Tapi jangan lupa ya, bagi kalian yang suka dengan konten ini, jangan lupa bantu like, comment, subscribe, dan di-share ya, biar channel Mimbar Berdiskusi Global ini semakin jaya di udara ya. Oke, selamat menyaksikan diskusinya. Begitu. Iya, Jadi iya. kita harus saling mengingatkan begitu. Tugas kita cuma mengingatkan, dia mau dengar atau tidak bukan urusan kita. Begitu. Kalau ibu mengatakan, oh saya sih fine-fine, yang penting dia jangan begini, dia jangan begini. Ingat loh, satu Tuhan, satu agama, satu kitab. Tapi masa pemahamannya berbeda-beda? Nah, Iya. begitu. Jadi kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Makanya saya berpikir begini, Bu. Bumi ini satu, bulan satu, matahari satu, tapi Tuhan bisa dua. Ada Tuhannya orang Kristen, ada Tuhannya orang Islam. Coba kalau Tuhan satu mau hujan, yang satu mau panas, masa Tuhan berkelahi? Kan tidak mungkin kan? Nah, disinilah kita duduk ini, kita cari apakah Tuhan kita ini sama. Ternyata Tuhan kita ini sama, cuma cara kita memahami itu berbeda-beda. Makanya saya selalu membawa analogi begini, Bu. Ketika firman Allah di dalam Islam, firman Allah nuzul menjadi Al-Quran, kami orang Islam tidak pernah menuhankan Al-Quran. Walaupun kami tahu itu firman Tuhan, tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, ketika di dalam kekristenan, ketika firman Bapa nuzul, firman Elohim nuzul menjadi Al-Quran, nuzul menjadi Yesus, seharusnya Yesus itu bukan kalian tuhankan, melainkan kalian menjadikan dia pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Bapa. Karena dia datang ke dunia untuk memperkenalkan Allah Bapa kan? Yohanes 1:18. Nah, kurang lebih seperti itu. Lanjut yang lain silakan. Saya mati lampu makanya ngelek-ngelek ini. Oh, biarpun mati lampu. Oke Mbak, saya tetap ini, masih tetap keren. Saya klarifikasi Ini nih yang tadi ya. Saya mohon maaf. Saya tadi mungkin karena ngelek-ngelek di sini ya. Saya cuma mau meluruskan bahwa tadi Bunda kan bilang Bang Loading tuh setting-setting dolanya. Jadi dola itu sebetulnya nggak ada di setting-setting. Jadi sesuai dengan pertanyaan. Ya gitu Bunda. Saya mau minta maaf dengan teman-teman. Saya nggak fokus. Ya, jadi bukan bermaksud saya motong. Saya biasa kok diskusi. Iya, siap Bang Jun. Yang penting Bang Jun, yang penting tidak menghilangkan ajaran pokok daripada monotheism. Iya. Begitu. Ini mungkin ya Mbak Santi sama Mas Ferry kalau mau tanya, ini ada Ustadz Yusuf PI, beliau lebih ini. Kalau saya mundur dulu kalau ada Ustadz Yusuf PI, silakan kalau mau tanya ke beliau. Ali Ghazali. Ini dua Ustadz yang hebat. Ini guru saya dua yang hebat, Bun. Jadi bertanya bebas, Bun. Pokoknya bertanya sampai kita rungkat. Ustadz Yusuf PI, Ustadz juga kayak Ustadz Musa ya, sama Ustadz Ghazali ya. Saya belum pernah ketemu berbicara. Kalau saya ini pendeta. Pendeta? Iya, pendeta. Gak tahu? Sebelumnya pendeta ya Ustadz? Pendekar tauhid maksudnya. Oh, iya. Ada istilah baru lagi ya. Tapi mungkin saya harus dulu disclaimer Ustadz. Saya tidak melihat level Ustadz siapa paling hebat ilmunya. Saya nggak melihat itu. Saya lebih respect sama semua pendakwah yang memang harus lembut bahasa, karena saya orangnya nggak kuat hatinya dengan yang keras-keras, saya bisa nangis gitu. Mbak Santi ini Kristen? Iya gitu. Ada yang mau ditanyakan? Coba apa pertanyaan Anda, kami dengar. Tadi saya udah bertanya ke Ustadz Ghazali yang hatinya sangat lembut. Saya ngefans banget sama Ustadz muda ini.
level bijaksananya itu keren, masih muda. Tadi saya bertanya, Jangan gitu Mbak Santi. Saya takut terbang setelah ini. Saya terbang setelah ini. nggak apa-apa, terbang aja. Astagfirullah. Ya, sama Ustadz Musa juga keren juga. Dia juga keterbukaannya bagus. Nah, saya baru ketemu melihat Ustadz PI. Sebelumnya juga saya belum pernah lihat bicara Ustadz Yusuf. Saya kenalan, saya Santi dari Batam. Saya Kristen Protestan, Ustadz. Ya, saya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan gitu. Kalimantan Boleh, ya, Selatan. kalau kita mau berdiskusi boleh, meramaikan room teman-teman nih malam hari ini. Abang saya Bang Loading gitu, pas ada juga Ghazali. Saya lihat ngumpul, udah ikut aja nimbrung gitu, nunggu azan subuh. Ya, roomnya punya Bang Loading itu saya lihat masih positif Ustadz dibanding sama room yang lain bagi saya. Saya nggak harus sebutkan namanya. Makanya saya nyaman di sini. Walaupun berdebat agama, tapi tidak ada saya lihat kata-kata anarkis. Itu aja yang menjadi acuan saya. Saya bisa berlama-lama di suatu room apologet Ustadz. Gitu. Ya, Karena karena di seberang banyak yang anarkis Ustadz. Saya nggak kuat. Kadang-kadang gini Mbak Santi ya, kita itu sebagai pendebat, pendiskusi muslim itu kadang-kadang dilema gitu loh. Satu sisi disuruh untuk menyeru ke jalan Tuhan, tapi ada batasan. Nah, kayak gini, kalau kita ke dalam Qur'annya, ke dalam Qur'an surah An-Nahl ayat 125 tuh, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Berilah mereka pengajaran yang baik dan bantahlah atau diskusilah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Iya. Bukan cara menghujat. Itu dalam Al-Qur'an. Ada garisnya, garis benang merahnya di dalam Quran surah Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah kamu menghina sesembahan orang lain yang mereka sembah selain Allah, karena mereka juga akan menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan. Kadang-kadang kalaunya panas juga, kadang-kadang keceplosan juga gitu. Makanya manusia ya Ustadz ya. Iya. Manusia kita ya. Iya. Keceplosan juga. Biasanya seperti itu. Makanya kalaunya kita lihat aja orangnya, kalaunya datangnya pakai adab, mari kita jelaskan dengan kejujuran dan kebenaran, kan seperti itu. Wala talbisul haqqa bil batil. Kira-kira apa yang ditanyakan? Silakan. Iya. Sebelum saya tadi sambung pertanyaan, mungkin untuk Bang Yusuf di sini netizennya juga bagus-bagus, positif semua, komentarnya nggak ada hujatan. Jadi ini sangat diberkahi room yang ini. Yang lain pindah aja ke sini semua. Jadi biar nggak dengar yang kotor-kotor bahasa gitu. Ya saya harus juga merekomendasikan yang bagus-bagus gitu ya, supaya kita berdampak. Nah, tadi saya sudah bertanya dan sudah dijawab sama Ustadz Ghazali kalau kenapa Nabi Isa yang dipilih untuk datang kedua kali, kenapa enggak nabi yang lain dalam Muslim, sementara itu punya kesamaan dengan di Kristen yang datang kedua kali juga Yesus yang juga itu Nabi Isa di Islam. Nah, Bang Ferry juga Kristen, Ustadz Yusuf, Bang Ferry di sini, tapi beda aliran sama Kristen umumnya gitu. Jadi tadi sudah dijawab juga sama Bang Ferry, setuju dengan konsep tujuan kedatangan Nabi Isa kedua kali untuk meluruskan kesalahpahaman tentang ketuhanan terhadap Yesus. Jadi mengapa dia datang? Iya, tapi kan di Kristen beda gitu ya, beda tujuannya. Nah, yang kita pahami di Kristen, kedatangan dia itu sebagai hakim, menghakimi dunia. Itu ada di Kisah Para Rasul. Itu gini, interupsi sebentar. Kedatangannya universal, saya katakan tadi. Oh, lebih ke universal ya itu. Maaf. Iya, kedatangannya universal. Ya. Kalau gitu bisa dijelaskan universal ini maksudnya apa ya? Bukan khusus untuk dirinya. Artinya ya, baik itu tentang ajaran kekristenan maupun
eh, ya semua, artinya karena dia ini satu-satunya utusan yang istimewa bagi Alkitab sesuai dengan yang saya pelajari, kan begitu. Walaupun sedikit kontra dengan saudara-saudara yang lain, tetapi kan ya Iya. kembali kepada cara kita beriman itu. Oke. Oke, Terus universal berarti lanjut pertanyaannya, semua ya? biar Yang saya penting Bu bernaras Santi ya di bertanya sini. saja, mungkin ada subat-subat yang Bu Santi dengar di luar sana tentang Islam bagaimana, bertanya saja. Di Iya. sini ada Ustadz Yusuf PI dan Ghazali begitu. Karena mungkin ada subat-subat, misalnya Nabi Muhammad begini, Islam menyembah batu, Nabi Muhammad menikahi apa bocah begini atau ini, bertanyalah. Mungkin malam ini Kristen bertanya, nanti setelah sholat subuh habis baru Kristen yang ditanya. Begitu. Iya, iya kayaknya Dan gitu. itu makanya Bang Loding ini Ustadz sangat baik hati. Kalau saya naik, saya dikasih waktu untuk bertanya tentang Jangan sampai subuh Boleh. juga lah Bang Loding. Saya kerja juga masalahnya. Jangan sampai subuh lah. Subuh ini subuh Jumat panjang kali gitu ayatnya. saya juga kerja, tapi saya nggak tahu kenapa. Saya Iya. tetap masih kenapa ya? Saya senang aja gitu. Jadi saya juga tambah pintar gitu kan. Nah, kalaupun masalah pertanyaan konyol, saya nggak mau bertanya. Contoh pertanyaan konyol ya yang sangat tidak bermanfaat. Ini juga berlaku buat Mbak yang Santi lain. berarti sudah dapat jawabannya dari ini dari ini Ustadz Sudah. Ghazali nih. Sudah Udah. untuk meluruskan kesalahpahaman yang menganggap dia Tuhan. Itu tadi jawabannya, yang menganggap Yesus Tuhan kalau dia bukan Tuhan. Itu tujuan Nabi Isa datang kedua kali ke bumi. Gini Mbak Santi, kalau di dalam pemahaman kami ya Nabi Isa atau Yesus itu sebagai tanda akan terjadinya kiamat. Jadi dia itu turun sebelum kiamat. Masih ada bumi ini gitu, masih ada. Itu Anda dapat baca dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 61. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Dan di situ dia menjadi pertanda akan datang hari kiamat kubro gitu. Dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 61. Jadi kalau ada Yesus atau Nabi Isa itu turun, maka itu pertanda kiamat kubro itu sudah sangat dekat gitu. Lalu buat apa kan dia turun? Kan kayak gitu. Buat apa dia turun? Ayat ke-63-nya. Tadi kan yang saya baca ayat 61. Di ayat 63-nya ya, walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un. Di situ dia akan datang dengan hikmah dan menjelaskan apa yang selama ini diperselisihkan. Gitu. Contoh ya, yang diperselisihkan itu tentang masalah dengan siapa dia diserupakan waktu penyaliban. Nah, itu salah satunya. Kalau di dalam hadis tugasnya itu satu, membunuh Dajjal. Yang kedua, dia akan mematahkan salib-salib. Terus ketiga, dia akan membunuh babi-babi dan menghapus jizyah. Mematahkan salib itu maksudnya bukan dia masuk ke gereja seluruh dunia, bukan. Tapi dia akan meluruskan konsep dari orang yang menuhankan dia tadi, yang seperti yang dikatakan oleh Ustadz Ghazali tadi. Iya. Meluruskan orang-orang yang telah menuhankan dia gitu. Jadi mematahkan salib-salib itu maksudnya. Terus membunuh babi-babi, maksudnya itu bukan berarti dia masuk ke kandang babi. Enggak. Maksudnya itu dia akan melakukan pengulangan materi dia dulu sewaktu dia diutus, bahwa dia tidak pernah menghalalkan babi tersebut. Gitu. Karena kan apa? Kawan kita yang Kristen kan menuduh Yesus apa yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan, tetapi yang keluarlah yang menajiskan. Berarti apa yang masuk termasuk daging babi,
ya halal dong, kata teman-teman Kristen kan seperti itu. Nah, jadi dia tetap akan menerapkan gitu. Ya, membunuh babi-babi itu tetap akan mengharamkan babi-babi tersebut gitu. Semenjak zaman Nabi Musa dalam Tauratnya di Imamat 11 nomor 7. Babi itu haram. Nah, dia tetap akan menegakkan gitu. Itu gitu loh. Nah, makanya di Islam tetap mengulanginya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Kan kayak gitu. Bagi kamu, kata Allah, Allah hanya mengharamkan bagimu yaitu bangkai, darah dan daging babi serta hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Ah, itu daging babi tetap haram. Maka Nabi Isa atau Yesus turun kedua kalinya, dia akan mematahkan fitnah menghalalkan babi. Itu maksudnya. Jadi dia tetap akan mengharamkan babi. Ah, itu maksudnya Mbak. Terus, terus kalau yang untuk masalah di hari kiamat, konteks di hari kiamat ya, konteks di hari kiamat. Ini kan tadi di dunia ya, Nabi Isa itu nanti dia wafatnya menua, dan tetap dikuburkan seperti manusia kebanyakan. Dari kami meyakini nanti dia akan dikuburkan di Arab Saudi, di samping kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di situ dikasih celah gitu untuk Nabi Isa. Itu dikasih celah satu itu untuk Nabi Isa, karena beliau akan wafat dan dikuburkan di situ nanti. Nah, itu dalam Islam ya Mbak ya. Nah, lalu bagaimana dengan di hari kebangkitannya? Nah, di hari kebangkitan nih, pada hari terakhir kita berbicara tentang masalah kiamat ya. Kita berbicara tentang masalah kiamat, dunia udah nggak ada. Nah, kalaunya kita berbicara tentang masalah kiamat ya, bagaimana cerita Yesus atau Nabi Isa, maka kita akan merujuk ke Bible maupun juga ke Al-Quran gitu. Coba saya akan jelaskan dulu dalam Al-Qurannya. Di hari kiamat nanti, Quran surah Al-Maidah ayat 116. Dicatat tuh, Al-Maidah 116 sampai 117. Karena kan pada hari itu Allah akan mengumpulkan semua para utusannya. Yauma yajma'ullahu rusula fayaqulu madza uzibtum qalu la ilma lana. Tuh. Innaka anta 'allamul ghuyub. Jadi akan dikumpulkan semuanya utusan Tuhan itu, dari Nabi Musa, Nabi Adam, Nuh, dan semuanya yang pernah diutus akan ditanya oleh Allah gitu. Apa yang kamu sampaikan kepada kaummu? Mereka akan menjawab, Allah yang lebih mengetahui hal-hal yang gaib. Karena mereka apa? Terbatas umurnya. Mereka wafat gitu. Lalu Nabi Isa dihadapkan kepada, atau Yesus dihadapkan kepada para penyembahnya. Itu di hari kiamat. Dihadapkan kepada para penyembahnya. Nabi Isa atau Yesus ini langsung ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ketika Allah berfirman, hai Isa, ketika aku mengutus kamu di muka bumi dahulu, apakah kamu pernah memerintahkan manusia untuk menyembah kamu dan ibumu, dua Tuhan selain aku, kata Tuhan. Maka Yesus di hari itu menjawab, atau Nabi Isa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Dia akan menjawab Tuhan, Yesus itu akan menjawab Tuhan, atau Nabi Isa itu akan menjawab Tuhan, tidak patut aku berkata seperti itu, kata Nabi Isa. Tidak patut, itu bukan hakku. Padahal kata Nabi Isa ya, atau Yesus, dia memerintahkan apa? Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 117.
ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Nah, gitu. Padahal dia memerintahkan untuk menyembah Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Yesus di hari terakhir dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23, banyak yang akan diusir oleh Yesus pada hari terakhir nanti. Gitu. Dalam Yohanes 20 nomor 17, aku akan kembali kepada Bapamu dan Bapakku. Terus akan kembali kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Sama tadi. Aku menyuruh menyembah Allahmu dan Allahku. Ya kan kayak gitu. Tuhanmu dan Tuhanku. Sama isinya Nabi Isa atau Yesus itu. Maka kalau kita lihat ya ceritanya di dalam Matius 7 nomor 21 tadi. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Pada hari terakhir aku akan berterus terang. Banyak orang-orang yang berseru kepadaku, kata Yesus. Dia memakai namaku, mengadakan mukjizat demi namaku, mengusir setan demi namaku, terus mengadakan kesembuhan demi namaku. Kan seperti itu. Dia memakai nama Yesus. Pada hari itulah aku akan berterus terang, kata Yesus. Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah kalian semua. Kalian adalah pembuat kejahatan. Sinkron dengan cerita Al-Quran di hari terakhir. Matius 7 ayat 21 sampai 23 dengan apa? Dengan Al-Maidah 116 ya, 116 sampai 117. Nanti di hari akhir dia akan dihadapkan kepada orang-orang yang menuhankannya, yang menyembahnya, langsung diambil kesaksiannya, dan saat itu juga dia akan mengusir para penyembahnya. Karena dia tidak pernah mengatakan sembahlah aku, tidak pernah. Padahal dia adalah utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Tuh. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kalau kita mau selamat, ya akui dia sebagai utusan Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu sendiri. Bukan. Jadi seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bang Loding atau Ustadz Ghazali ya dari jawabannya. Silakan. Boleh saya langsung boleh saya langsung ini dulu ya Bang ya. Saya gimana ya? Saya nggak Benar bisa. Mbak Santi, saya ini mau izin turun dulu. Bang Lodi, Bang Ferry. Tunggu dulu Bang Ghazali. Ini juga buat Bang Ghazali. saya ada kewajiban ini sekarang. Enggak, bukan. Saya mau meluruskan cara menjelaskan ini karena gini. Saya juga mau live sebentar lagi karena saya harus kerja. Maaf sebelumnya buat Ustadz Yusuf. Maaf sebelumnya. Jadi gini, saya lebih nyaman cara menjelaskan dari Ustadz Ghazali sama Ustadz Musa. Kenapa? Karena kita kan juga kan di sini ramai ya. Artinya gini, maaf kalau membandingkan, saya nggak tahu bahasa yang lebih halus, itu harus dibuat singkat supaya saya juga ngerti. Saya agak kurang nyaman terlalu panjang, jadi dia harus dibuat sederhana mungkin karena saya kan berbeda agama, jadi dibuat bahasa awam dan yang lain pun bisa mengerti juga gitu ya. Nah itu saya masih agak cocok dengan cara menjelaskan Ustadz Ghazali sama Musa karena dia ringkas, padat, tapi poinnya ada. Mungkin cara Ustadz Yusuf tadi lebih kayak berdakwah yang agak lama, jadi saya tadi agak drop gitu, maaf sebelumnya, maaf gitu. Ini masukan, karena takutnya nanti kalau saya diam, itu akan berlanjut terus, saya jadi nggak kurang excited, kurang tertarik, maaf sebelumnya. Ini gitu boleh ya? Saya ini sebelumnya Bang Loding. Saya ada kewajiban. Ini teman saya ngechat udah. Ayo ke kafe. Lagi ada halakoh mau belajar bareng. Ya itu aja sih yang saya mau katakan. Jadi saya sudah dapat poinnya Ustadz Yusuf tadi sama Ustadz Ghazali sama jawabannya. Untuk meluruskan kesalahpahaman dan membunuh babi. Sesingkat itu gitu. Sama poinnya di situ, Iya. Santi.
Iya, jadi maksudnya Poinnya di dibuat situ. singkat aja. Kalau di Islam Sebenarnya itu, ya poinnya di situ Bu Iya. Santi. Begini, kalau di Islam itu satu pertanyaan walaupun berbeda ustadz jawabannya pasti sama. Itu Iya. indahnya di Islam itu. Karena kita Iya. menjawab berlandaskan dalil yang tertulis di dalam Al-Quran maupun hadis. Tapi coba kalau di Kristen kemarin saya tanya Bu, 3 pendeta berkelahi penatua sama penamuda. Iya. Nah, satu pertanyaan. Iya. Benar. Satu pertanyaan berkelahi mereka. Nah itulah kelebihan Ustadz kami Bu, begitu. Berarti selalu sama Ya, jawaban, bagaimana, tidak Ustaz? beda-beda. Iya. Ya, saya Jadi, ini Bang dulu Loding. ya, izin turun dulu ya, Bang Loding, Mas Ferry, Mbak Santi, Bang Siap. Jun, Ustadz Yusuf PI, izin turun semuanya. Makasih ilmunya kepada teman-teman dan makasih yang sudah give. Saya izin turun dulu. Kalau ada salah itu murni dari saya, kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadam ini walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, gitu. Ya. Kalau penjelasan Ustadz Yusuf PI tadi Bu Santi, beliau lebih jelas dan beliau memakai 2 dalil. Jadi terkadang Oten itu begitu karena dia mau maju kena, mundur pun lebih kena. Otomatis dia langsung keluar jalur, begitu. Jadi Pusing ya, Jadi Santi. Jadi Bang Loding, rata-rata jadi Bang Loding. apologet. Jadi begini. Rata-rata apologet itu ustadz apologet kalau mereka menjelaskan pakai 2 dalil. Jadi kalau kalian menolak Islam berarti kalian mentok di dalam Bible. Makanya tadi beliau menjawab pakai 2 dalil agama. Cuman di sini poinnya yang harus Bu Santi sama Bang Ferry tangkap, kok di Islam ini walaupun berbeda ustadz, tetapi jawabannya kok bisa sama ya? Iya. Coba di Oten Ibu Santi buktikan coba. Kalau ada 3 orang pendeta tanya Yohanes 14:1, pasti 2 lari ke hutan itu. Lanjut. Jadi izin Lanjut, menjawab Bang Ustaz. Loding ya. Izin menjawab. Izin menjawab Bang Yusuf PI tadi ya. Boleh ya? Yusuf. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya makanya saya katakan tadi universal ya ketika itu saya bertanya. Jadi memang kedatangan Yesus nanti ya, sosok Yesus atau Isa adalah sosok yang sama. Saya tadi katakan universal. Nah, sebenarnya that simple sebenarnya untuk memahaminya. Karena kenapa? Konsep kiamat itu jangankan babi dan salib yang dimusnahkan, bahkan seluruhnya akan hangus karena tidak satu batu pun akan dibiarkan berdiri di atas bangunan yang lain. Gitu loh. Jangankan babi ataupun salib mau dimusnahkan, semua akan musnah. Kan begitu. Ketika Tuhan murka atas bumi yang sudah kacau balau. Gitu loh Ustaz. Begitu itu. Artinya begini, itu sebenarnya that simple. Begini Pak Memang Ferry. lebih detail. Ini bagus nih, Pak Ferry. Ini bagus nih. Pak Ferry sendiri sudah mengakui bahwa Yesus adalah Isa Al-Masih, cuma cara karena cuma cara panggilnya cuma berbeda nama saja. Tapi ini poin pertanyaannya. Mungkin Bang Ferry bisa bertanya kepada Ustadz saya, kenapa sehingga maksudnya begini, kenapa Bang Ferry masih bertahan atau kenapa tidak menerima? Karena Yesus kan mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Nah, siapa penolong itu? Banyak rata-rata Oten mengatakan itu adalah Roh Kudus. Tetapi Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 nomor 7, aku harus pergi dulu agar penghibur itu datang. Kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Itu sosok siapa sebenarnya sih? Itu yang menjadi tanda tanya kalau sama Bang Ferry ini. Karena Bang Ferry kan tidak menuhankan Yesus. Kan? Begitu. Menjadikan Yesus sebagai Mesias Juru Selamat. Kalau Ibu Santi ini kan masih Tritunggal dia. Namun dia jawabannya Tuhan tetap 2. Begitu. Nah, kenapa coba? Kalau menurut Bang Ferry ini, siapa sosok itu, penghibur itu yang Yesus mengatakan aku harus pergi dulu. Kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Begitu. Nah, ini yang kita kaji nih. Siapa itu? Karena kita dari penjelasan Ustadz Yusuf PI tadi berarti kita sudah tahu pengajaran Yesus dan pengajaran Nabi Muhammad ini sama. Sama. Ibaratnya begini. Kita hidup di zaman Presiden Jokowi, zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo. Boleh tidak kita pakai aturan-aturan yang ada di zaman Presiden Megawati? Boleh Berbeda. tidak?
Sudah beda kan? Nah, kalau kita tahu, kalau abang sudah tahu bahwa Tuhannya sama, Yesus adalah nabi yang diutus, terus kenapa tidak menerima nabi terakhir? Padahal Yesus sudah mengatakan. Atau menurut Yohanes 16 nomor 7 Bang Ferry itu, siapa itu sosok itu? Mungkin bisa diskusi dengan Ustadz Yusuf PI. Baru nanti kalau Bu Santi mau bertanya, silakan bertanya Bu Santi, bebas bertanya. Karena setelah waktu sholat subuh Kristen mau bertanya ini. Iya betul, karena saya sudah tadi nangkap secara poinnya. Mungkin saya nanti ke Ustadz Yusuf, saya mungkin nanti mau yang personal gitu. Jadi karena Ustadz Yusuf ini tipenya dia detail gitu ya. Jadi mungkin nanti saya maunya personal ke beliau. Karena saya di sini kan di forum rame-rame, mungkin yang lain juga agak sedikit kurang nyaman karena waktu juga kan gitu ya. Jadi saya tertarik. Ibu Santi, beliau biasa live sendirian juga. Nanti Ibu Santi mampir ke komal beliau. Besok beliau live, Ibu Santi mampir, Ibu bertanya. Dia biasa live. Ada komal juga ya? Ada komal juga namanya? Iya, beliau face to face. Iya, saya live sendiri. Namanya komalnya apa Ustadz? Itu Yusuf PI akun ini, di follow aja. Oke Yusuf PI nanti saya izin follow ya Ustadz ya. Jadi hari ini saya sudah dapat jawaban, saya akan mempelajari, berarti tujuannya untuk meluruskan kesalahpahaman dan membunuh babi dan ini yang lain juga. Nah, terima kasih untuk waktunya karena saya harus juga kerja besok pagi. Iya, karena sama tadi sebenarnya. Bang Loding tadi masuk agak telat ya. Saya tunggu tadi jam 8 nggak ada, jadi saya kira nggak ada tadi gitu. Iya, malam Jumat kan ada pengajian kan malam Jumat kan. Oke, maaf ya. Iya, soalnya pengen lama tadi kan, cuman mulai masuknya tadi jam 10 ya. Iya, jam Gitu. 10 tadi. Iya, tapi aduh saya juga mohon maaf sama netizen yang masih banyak stay di sini. Mungkin besok kita lanjut lagi. Saya masih pengen banget, tapi saya harus istirahat karena besok jam 7 saya harus bangun. Boleh izin semuanya, Ustadz Yusuf, Bang Ferry, Bang Jun, Silakan itu. Siap. sama semua netizen. Terima Baik. kasih, selamat Sama-sama. malam. Selamat malam. Selamat beristirahat. Good night. Ya, selamat beristirahat Bu Santi. Semoga Kalau saya tersampai hidayah ya. ini kalau mau tidur Iya. tanggung kayaknya. Kalau tidur ini kelewat pasti sih. Iya, Ustaz. Di tempat saya sudah jam 3:39, sedikit lagi sudah subuh. Kalau Saya tidur udah ini setengah terpaksa 3 malam juga. Betul. Kalau kita tidurnya terpaksa kita kelewatan 2 rakaat. Jadi, sebelum pasti subuh, lebih lewat, baik iya. daripada dunia beserta isinya. Betul. Lanjut. Iya, jadi Bang Loding ya. Jadi seru sebenarnya pertanyaan Bang Loding, tetapi artinya dalam hal ini kenapa saya tidak mempercayai ya sang utusan yang berasal dari sebelah kan begitu. Mungkin kalau saya menjawabnya, tetapi dalam hal ini ya kita jangan terkesan kusir debatnya kan begitu. Karena sebentar lagi juga saya mau menyusul. Nah gitu ya teman-teman, itu yang terjadi ya. Bu Santi ini emang lagi mencari kebenaran ya. Bu Santi ini lagi mencari ajaran mana sih yang benar, ajaran Islam ataukah ajaran Kristen ya. Nah di sini ya pelan-pelan Bu Santi ini memahami konsep ajaran di Islamnya. Jadi Yesus turun ke dunia ini untuk apa ya? Satu, untuk mematahkan salib, yaitu bukan masuk ke gereja lalu salib dipatahkan, bukan, tapi meluruskan ajaran-ajaran yang dibawa oleh yang terdahulunya Nabi Musa gitu ya, yang menyembah kepada Allah, dan diteruskan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW ya, untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Yesus sendiri tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan ya, sebagai Tuhan, nggak pernah ya. Nah di sini alhamdulillah Bu Santi ini masuk ke akal sehatnya ya. Ya semoga aja beliau tercerahkan dan tersentuh oleh hidayah ya. Kita doakan aja ya teman-teman ya. Oke, demikianlah diskusi yang bisa saya sajikan di MBG ini, Mimbar Berdiskusi Global ini ya. Kita udah saksikan bersama-sama ya, kita telah mendengar bersama-sama
beraneka ragam pandangan ya, memahami cara pandang yang berbeda dan melihat bahwa meskipun jalan keyakinan kita tidak sama ya teman-teman, kita sama-sama mencari kebaikan, kedamaian dan mencari kebenaran ya. Perbedaan bukanlah tembok yang memisahkan atau menjadi bentangan yang menghalangi kita ya, melainkan jendela yang membuka wawasan kita dan kekayaan nilai yang ada di dunia ini. Marilah kita sama-sama bersemangat untuk menggapainya dan menghormatinya ya teman-teman ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sajikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.